Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Belajar dari kasus Doni Salmanan dan Indra Kents. Ini saya rasa sih crazy rich yang ada di Indonesia. Ini kayaknya harus diusut deh. Mereka ini dapat kekayaannya dari mana? Jangan-jangan semuanya, jangan-jangan ya ini. Dan crazy rich itu artinya juga nanti saya akan sebutkan yang mana yang saya maksud. Itu mencurigakan dan ya patut diwaspadai. Yuk kita akan lihat dari kartu-kartu saya. Apa yang akan kira-kira akan terjadi ke depannya. Dan apakah yang terjadi pada Doni Salmanan dan Indra Kents ini akan membuka sebuah kotak Pandora yang seharusnya tidak pernah dibuka. Yuk kita akan lihat dari kartu yang pertama. Kita harus tahu bahwa crazy rich yang dimaksud di sini itu yang apa. Oke, jadi yuk kita sempitkan maknanya karena crazy rich ini nggak termasuk orang-orang yang ada di Forbes dan orang-orang yang memang kaya karena mereka ini dalam tanda kutip pantas kaya. Oh, dia ini ternyata seorang pengusaha turunan memang dari engkong dan kakeknya dia memang sudah pengusaha. Atau orang ini pengusaha karena pendidikannya sekolahnya di Amerika, dia seorang begawan ekonomi, dan atau mungkin ini adalah seorang pemilik media. Kita nggak usah heran dengan yang seperti itu. Dan mereka ini bukan termasuk yang crazy rich. Yang dimaksud dengan crazy rich ini adalah orang-orang kaya. Yang kayanya itu secara ajaib. Dulunya tukang cuci mobil. Dulunya ini adalah seorang office boy. Dulunya adalah, nah yang seperti itu yang dimaksud dengan crazy rich. Yang diceritakan bahwa mereka dulu itu seseorang dengan kondisi ekonomi yang bahkan bukan menengah, tapi sangat di bawah, berbalik nasibnya dan menjadi seorang yang kaya raya. Itu adalah crazy rich yang dimaksud, dan saya pikir orang Indonesia akan setuju dengan terms itu tadi. Nah tentu saja crazy rich yang saya maksud ini tadi, ini bukan crazy rich yang ya memang mereka ini kaya karena kompetensi mereka. Maka mereka ini kaya dan mereka akan menunjukkan kalau diri mereka kaya atau flexing. Karena tujuan mereka adalah ingin membuat masyarakat penasaran. Kedua, memperkenalkan diri mereka itu siapa. Dan ketiga, mereka nanti akan bisa berjualan kepada masyarakat ini tadi. Nah, apakah semuanya ini selalu akan seperti Indra Kents dan Doni Salmanan? Tidak. Kita harus tahu bahwa crazy rich ini ada yang memang akhirnya merugikan, ada yang mereka memang pure berjualan. Nah, tapi semuanya ini tadi akan sangat terlihat dengan mereka ini memamerkan barang-barang branded yang bisa dibawa atau difoto. Jadi mereka nggak mungkin akan beli investasi tanah di Singapura karena nggak bisa difoto dan dipamerkan. Mereka nggak bisa beli tambang di Kalimantan karena mereka nggak akan bisa foto di depan tambang yang kotor terus bilang kalau guys, aku bisa kaya raya karena aku dulu melakukan ini, itu, dan sebagainya. Gambarnya nggak akan instagramable kan? Atau misalkan mereka pamer dengan membangun panti asuhan. Nah, seperti ini itu hampir tidak pernah ada. Biasanya mereka lakukan adalah membeli barang-barang tersier, seperti tas seharga ratusan juta, mobil seharga miliaran, dan terus kemudian memamerkan di sosial media mereka. Crazy rich ini yang saya maksudkan. Nah, kerugiannya terus apa sih? Kenapa Denny Darko di sini kok sampai ngurus-ngurusin yang seperti ini adalah karena kerugiannya di sini adalah kerugian mindset. Kerugian mindset seperti apa? Karena orang kaya itu bisa instan. Yang pada kenyataannya, ya nggak mungkin bisa instan. Kalau dibilang iri, saya bukan iri dengan apa yang mereka dapatkan. Tapi iri kenapa saya harus bekerja dengan keras, bekerja dengan jujur, mengutamakan pendidikan, dan berusaha bergaul dengan orang-orang yang positif. Dan dengan semua ini saja, masih banyak teman-teman saya yang juga belum kaya-kaya. Even bukan crazy, tapi just rich saja mereka ini belum sampai di sana. Lalu terus orang-orang ini kemudian muncul, pamer mobil mewah mereka, dan mengatakan bahwa itu semua diperoleh dengan trading, ekspor impor barang, atau hal-hal yang akan terus mereka ini akhirnya buka pelatihan untuk mengajak orang ikut serta dalam pelatihan mereka. Saya pikir dari situ sih duit yang sebenarnya. Sehingga hanya ada dua kemungkinan kenapa crazy rich ini tadi akan jadi kaya. Yang pertama adalah dana titipan dari orang yang lebih kaya tapi nggak mau ketahuan. Sehingga bisa dipastikan ini akan memiliki potensi tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, ya mereka menipu masyarakat, mendapat keuntungan dari apa yang mereka lakukan dan penipuan yang mereka ini kerjakan. Ini mungkin yang lebih cocok kepada Doni Salmanan dan Indra Kents. Dan kalaupun ternyata crazy rich yang memang mereka ini kaya karena mereka kompeten dan mendapatkan ini dari usaha mereka, mereka ini pasti nggak akan mau untuk flexing. Karena menunjukkan diri mereka ini kaya raya, itu sama seperti memasang bullseye atau sasaran tembak
ke jidat dan juga badan mereka. Maka orang-orang kaya yang saya kenal, mereka biasanya menyamar dengan mengendarai mobil-mobil paling mewah ini mungkin Toyota Kijang. Mereka berpakaian tidak menggunakan barang branded. Karena mereka ini takut. Jangan-jangan kalau nanti mereka akan berkeliaran, diculik dan diminta tebusan dari kekayaannya. Dan orang yang super kaya, ini cenderung mereka ini sembunyi-sembunyi. Dan mereka ini selalu nggak pengen ketahuan. Karena coba deh, kalian menang lotre atau dapat rezeki, pasti keluarga kalian ngantri nelponin untuk pinjem duit kan. Nah nggak kebayang mereka ini akan seperti apa. Maka mereka biasanya akan berusaha untuk low profile. Bahkan mereka ini akan shadow atau sangat tidak bisa dideteksi. Bahkan mereka akan jarang bergaul dan apalagi main sosial media. Dan biasanya kalau orang mendapatkan kekayaan dari apa yang mereka lakukan, mereka juga nggak akan bagi-bagi kepada kalian semua. Ngapain harus dibagikan kalau bisa dinikmati sendiri? Dan berbicara tentang pencucian uang, apa sih sebenarnya pencucian uang? Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang powerful, mendapatkan uang mereka tapi dengan cara yang haram atau tidak dilindungi oleh hukum, sehingga mereka perlu menyamarkan uang mereka ini berasal dari mana. Maka perlu untuk diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki hubungan keluarga, memiliki usaha yang bisa diatur omset dan juga pendapatannya. Dan dari omset ini tadi yang tentu saja akan dialter dari pembukuannya atau dirubah dari pembukuannya, seakan-akan mereka dapat aliran dari jual beli ini yang padahal itu pakai uang mereka sendiri yang didapatkan dari hasil tipu, menipu, dan juga hal yang di luar hukum ini tadi. Lalu mereka ini dapat keuntungan dari mana? Ya, mereka dapat keuntungan dari hal yang lainnya, tapi dipastikan bahwa uang yang dicuci biasanya akan hilang 30-50% dan itu bisa dianggap sebagai biaya pencucian uang agar sumbernya tidak diketahui. Ada sebuah cara yang diduga seperti ini. Misalnya seseorang berjualan sebuah produk, let's say ini adalah sebuah bedak. Lalu bedak ini tadi dijual kepada supplier mereka. Nah, supplier yang bertugas menjual ini tadi, ini akan mendapatkan keuntungan. Jika 1000 bedak misalkan diskonnya 20%, 2000 itu 30%, 5.000 itu 50%. Nah, saat mereka membeli bedaknya ini tadi, mereka akan diiming-imingi oleh potongan harga. Akhirnya mereka membeli bedak ini tadi. Nah, saat si supplier ini sudah beli, si produsen ini tadi akan menyuruh pihak ketiga berpura-pura membeli barang ini tadi dalam jumlah yang besar. Nah, saat barang ini tadi dibeli oleh pihak ketiga ini tadi yang ternyata menggunakan duit si produsen ini tadi, maka seakan-akan terjadi sebuah transaksi uang. Dan uang yang masuk nanti ditransfer itu sebenarnya bukan uang dari hasil penjualan, tapi merupakan uang yang diduga adalah tindak pencucian uang yang ada dari tempat yang lain. Mungkin ini terkesan membingungkan, tetapi untuk ahlinya, ini adalah sebuah cara yang terbaik untuk mencuci uang. Dan maka daripada itu, perlu kalau saya kira di sini seorang whistleblower yang cukup, ya saya bilang satu harus gila untuk bisa membongkar hal-hal seperti ini, atau yang merupakan lawan bisnisnya, tapi tidak melakukan sebuah tindakan pidana yang sama. Karena biasanya orang-orang atau teman-teman yang tahu, ini biasanya mereka akan diam-diam saja. Apalagi orang di kota besar yang akan bilang kalau ya udahlah, lu tahu, gue juga tahu, jadi ya udah kita diam-diam aja lah ya. Kita urusin hidup kita masing-masing dan kita nggak akan melaporkan apapun itu tadi. Dengan dalih nggak mau mencampurin urusan orang lain dan urusin urusan kita sendiri. Ini menjadi satu hal yang malah kebenaran tidak akan pernah terungkap dan hal seperti ini terjadi selama ini dan sampai nanti. Dan kita akan tahu bahwa hal seperti ini akan terus terjadi. Dan ini tidak akan pernah selesai dan akan terjadi dengan bentuk yang lebih canggih lagi. Kita memang akan sulit untuk meminta mereka untuk berhenti. Satu-satunya cara adalah kita kritis dan harus lebih berhati-hati agar hal seperti ini tidak menimpa kita dan orang-orang yang kita sayangi. Karena saat kita percaya satu keajaiban itu terjadi, maka usaha dan kerja keras kita untuk mencapai sesuatu itu seakan-akan jadi tidak berguna. Padahal bisa saja keberuntungan dan juga keberhasilan sudah di depan mata, tapi karena kita percaya dan termakan tipu daya mereka, kita akhirnya mengikuti cara kerja mereka yang malah akan mengagalkan semua cita-cita yang sudah kita bangun tadi. Untuk kalian semua yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih untuk atensi dan juga apresiasi kalian di channel dan konten saya. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.